masuk di bulan September, yaitu bulan yang istimewa. Kenapa? Karena di bulan ini gereja kita berulang tahun pada tanggal 4 September yang ke-32 tahun. Wow, keren kan? Nah, untuk itu kakak mau kasih kamu ayatnya dari Kolose 2 ayat yang ke-7. Dengar baik-baik. Hendaklah kamu berakar di dalam Kristus, dibangun di atas Kristus dengan iman yang teguh melalui pengajaran yang kamu dengar. Dan jangan lupa, biarlah hatimu melimpah dengan ucapan syukur. Amin. Oleh sebab itu, coba ngomong lagi. Sebab itu, ya, jangan lupa. Selagi kamu ibadah online, jangan lupa untuk kamu siapkan hati, siapkan dirimu sungguh-sungguh, beribadah sungguh-sungguh. Jangan sambil makan, jangan sambil minum, jangan sambil tidur-tiduran, jangan sambil main game, jangan sambil ngobrol, tapi fokus, berakar, bertumbuh dalam Dia, dalam pengajaran supaya imanmu bertumbuh. Amin. Nah, untuk Papi Mami. Hai Papi Mami. Papi Mami terima kasih ya. Anak-anaknya sudah didampingi untuk ibadah. Namun Papi Mami, alangkah lebih baik lagi kalau Papi Mami mendampingi mereka tidak cuma sekedar ibadah online, tetapi juga di dalam kehidupan sehari-hari. Supaya membangun manusia yang berakal mulai dari kecil, dimulai dari Papi Mami. Saya mengucapkan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Hai teman-teman, sekarang Olin mau sampaikan tata tertib ibadah online Kids Church ya. Pertama, minta mama papa untuk membimbing kita ya. Kedua, jangan main handphone selama kita ibadah online ya teman-teman. Ketiga, pakai baju yang rapi ya teman-teman. Kan kita kan mau doa dan menyembah Tuhan. Itu saja ya teman-teman tata tertib ibadah online Kids Church-nya. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman. Apa kabarnya? Pasti baik bukan? Sekarang kita akan mulai, tetapi sebelumnya mari bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan buat kebaikan-Mu ya Tuhan. Kami masih bisa beribadah ya Tuhan. Dan Tuhan, sekarang kami mau mulai ibadah kami ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati ibadah kami mulai dari awal dan akhirnya nanti, supaya kami bisa memberikan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Teman-teman, yuk kita bangkit berdiri sambil tepuk tangan di atas kepala ya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada sayang. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada sayang. Oh giranglah, Tuhan memanggil namamu. Oh Paskah, Tuhan memanggil namamu. Oh Paskah, apa jawabmu? Tuh memanggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan.
teman-teman, sekarang dipersilakan duduk kembali. Saatnya kita akan menyembah Tuhan lebih lagi. Yuk kita siapkan hati kita fokus sama Tuhan. Kita berterima kasih buat segalanya yang Tuhan berikan buat kita. Nafas kehidupan, papa, mama, kehidupan. Yuk kita sama-sama berterima kasih buat Tuhan. Terima kasih Bapa. Oh haleluya. Terima kasih Yesus. Yuk teman-teman kita sembah Tuhan. Kami sembah nama-Mu Tuhan. Hanya Engkau Bapa. Kami percaya Tuhan. Oh haleluya. Kasih
berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus buat kebaikan-Mu Tuhan sepanjang hari ini Bapa. Kami sungguh berterima kasih Bapa buat segalanya Tuhan. Dan saat ini Bapa, kami akan berikan yang terbaik buat Engkau Bapa. Kami siap untuk memberikan persembahan Bapa. Engkau berkati Tuhan agar dapat memperluaskan kerajaan surga-Mu Tuhan. Dan juga Engkau berkati orang tua kami Bapa yang bekerja buat kami. Engkau berikan semangat Tuhan buat mereka panjang umur dan kesehatan Bapa. Lindungi mereka Tuhan saat mereka kemana keluar ya Bapa. Engkau lindungi mereka Tuhan. Dan saatnya kami akan berikan persembahan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus yang siap memberikan persembahan. Sama-sama kita katakan amin. Shalom teman-teman. Sekarang yuk kita perkatakan arti Pentakosta yang ketiga ya. Yang semangat, ayo bangkit berdiri. Kita katakan bersama-sama ya. Arti Pentakosta yang ketiga adalah 1. Pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. 2. Penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir. 3. Bangkitnya generasi Yeremia yang penuh dengan Roh Kudus, cinta Tuhan Yesus, tidak kompromi dengan dosa, dan memenangkan banyak jiwa. 4. Dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur sampai ke barat, dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Siap menjadi agen Pentakosta yang ketiga? Yang siap katakan haleluya. Shalom adik-adik, siap dengerin firman Tuhan hari ini. Yuk sama-sama kita minta yuk hikmat dan urapan supaya kita mengerti dan kita dapat melakukan firman-Nya. Tuhan, kami mengucap syukur buat hari ini. Kami percaya Tuhan berkat-Mu dan urapan-Mu dan hikmat-Mu berada bersama kami. Tuhan, buat hamba-hamba-Mu mengerti Tuhan. Bukan sekedar yang menyampaikan, tetapi adik-adikku dan papa mama yang mendengar. Biar kami mengerti apa yang harus kami kerjakan. Biar kami mengerti isi hati-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita bilang, amin. Kakak mau tanya nih, kalau kayak begini nih, suara apa? Oh, itu suara bebek, bener kan? Nah, kalau yang ini nih, susah nih. Dengerin baik-baik ya. Oh, ada yang tahu nggak? Itu suara apa? Pinter! Itu suara sapi. Yang ini nih, yang sering dengar, pasti luar biasa nih. Dengerin. Suara apa ya ini ya? Senengnya pagi-pagi nih. Benar, ini suara ayam jago yang pagi-pagi suka bangunin kita. Enggak deng, kakak yakin adik-adik di sini yang bangunin suara mami. Bener kan? Tapi pagi-pagi ada suara jago. Pinter nih semua ngenalin suara. Ada yang dahsyat nih. Samuel bukan dibangunin sama suara mamanya. Bukan dibangunin sama suara ayam. Bukan dibangunin sama suara ambulans. Bukan. Tahu nggak Samuel dibangunin sama suara apa? Samuel seorang anak kecil. Mamanya namanya Hana. Hari itu Hana berdoa sama Tuhan. Tuhan, minta anak Tuhan, seorang anak. Dan Tuhan mengabulkan doa Hana. Ibu Hana mengandung dan waktu lahir diberi nama Samuel. Mau tahu artinya Samuel? Arti dari Samuel adalah Tuhan mendengar. Wow.
Samuel artinya Tuhan mendengar. Hana menjanjikan pada Tuhan, anak itu akan tinggal di bait Allah dan akan melayani Tuhan. Dari masa kecilnya, Samuel main, lari-lari di bait Allah, sampai tidur di bait Allah. Zaman itu, imam yang tinggal di bait Allah, yang memimpin di bait Allah bernama Imam Eli. Tapi sayangnya, ini sayang banget deh. Imam Eli ditemukan jahat di hadapan Tuhan. Tuhan gak suka sama Imam Eli. Tapi Imam Eli yang bekerja di bait Allah itu. Dan Samuel dititipkan di Imam Eli. Malam itu, seperti biasa hari itu, Samuel mengerjakan pekerjaannya. Samuel mengerjakan apa yang Imam Eli suruh. Dia tidur. Lagi tidur. Mendadak dia dengar begini deh. Samuel. Samuel bangun. Lalu dia bangkit. Siapa yang panggil ya? Dia lari. Dia ke Imam Eli. Bapak Eli, Bapak panggil aku ya? Bapak Eli sambil ngantuk-ngantuk nih. Aduh, enggak, aku enggak panggil kamu Samuel. Pergilah tidur. Aduh, orang ngantuk tengah malam. Samuel samperin. Samuel tidur lagi. Dia dengar lagi. Samuel. Samuel bangun. Dia lari. Bapak Eli, Bapak panggil aku ya. Tapi ternyata bukan Bapak Eli yang panggil. Bapak Eli bilang begini, bukan aku Samuel. Sudah, pergilah tidur. Samuel bilang gini, siapa ya yang panggil? Tapi aku tidur lagi deh. Samuel lagi tidur nih, selimutan. Meletakkan kepalanya. Mendadak ada suara lagi. Samuel. Samuel bangun dan dia berlari. Imam Eli, apakah engkau memanggil aku? Apa yang katanya imamnya? Imam Eli tahu. Imam berkata begini, Samuel, bukan aku yang memanggil kamu. Tapi Allah yang memanggil kamu. Jawablah begini. Kalau kamu dipanggil, Samuel, jawablah begini. Ini aku Tuhan, hamba-Mu, dan aku siap mendengarkan. Samuel tidur lagi. Dan panggilan itu Samuel dengar kembali. Samuel. Segera ia bangkit. Dan dia bilang begini. Ini aku Tuhan, hamba-Mu. Aku siap mendengar. Dan malam itu perubahan terjadi. Malam itu Tuhan mencurahkan isi hatinya pada Samuel. Malam itu telinga rohani Samuel dibukakan oleh Tuhan. Malam itu Samuel mendengar isi hatinya Tuhan. Dahsyat ya. Tuhan mempercayakan rencananya pada seorang anak kecil. Tuhan mempercayakan firman-Nya pada seorang anak yang bernama Samuel. Tuhan mencari ke seluruh negeri orang-orang yang hendak mendengarkan Dia. Dan ternyata yang ditemukan zaman itu adalah Samuel. Seringkali, Dek, kita dipanggil papa mama aja gak nyaut ya. Kalau bisa, ya nanti.
Boro-boro kita samperin. Kalau kamu mau dipercayakan suara Tuhan, kamu mau dipercayakan firman Tuhan, mulai hormati papa mama kamu. Mulai hormati kakak-kakak kamu. Mulai hormati saudara-saudara kamu. Mulai hormati guru-guru kamu. Kadang-kadang Eli tidak mendengar suara itu. Tapi Eli mengajarkan Samuel cara menjawab. Mungkin papa mama kita nggak mengerti. Tapi waktu kita taat, waktu kita hormat, Tuhan akan ajarkan caranya supaya kita mengerti cara mengasihi mereka. Dan yang dahsyat, Samuel diceritakan semua rencana Tuhan, termasuk rencananya atas Imam Eli. Besok paginya, waktu bangun, Imam Eli tanya begini, Samuel, apa yang Tuhan katakan sama kamu? Wow. Ceritanya jelek buat Imam Eli. Tuhan mengatakan bahwa ia akan menghukum Imam Eli dan keluarganya. Anak kecil yang berani, Samuel menyampaikan itu. Dan Imam Eli berkata begini, apapun yang dipandang baik oleh Tuhan, biarkan itu terjadi. Kita butuh keberanian, Dek. Sebagai generasi Yeremia, kita butuh keberanian. Tuhan akan menitipkan pesan-pesannya waktu kamu siap. Tuhan akan menitipkan pesan-pesannya waktu kamu membuka hati kamu untuk mendengarnya. Tuhan akan menitipkan pesan-pesannya kalau kamu berani menghormati orang-orang yang ditempatkan di atas kamu, termasuk papa mama kamu. Dan Tuhan akan menetapkan pesan-pesannya kalau kamu berani menyampaikannya, walaupun mungkin itu tidak baik. Hari ini Tuhan masih mencari orang-orang yang rindu mendengar Dia. Dia mencari anak-anak yang rindu mendengar Dia. Yang penting ya, bukan cuma suara Tuhan yang akan kita dengar, tetapi satu undangan untuk membangun satu hubungan yang baik dengan Tuhan. Kita mendengar yang baik dari Tuhan kita. Adik-adik di sini mau? Siapin hatinya? Mau? Buka hatinya? Mau? Supaya pendengarannya mendengar hal-hal yang Tuhan ingin sampaikan. Firman Tuhan berkata, siapa yang punya telinga, hendaklah ia mendengar. Tapi bukan sekedar telinga jasmani, tetapi Tuhan mau hati yang mendengar. Adik-adik di sini mau punya hati yang mendengar suara Tuhan? Kalau mau, angkat tangannya tinggi-tinggi. Siapin hatinya yuk. Tutup matanya. Minta sama Tuhan. Di hari-hari terakhir, dia rindu gerejanya mendengar. Di hari-hari terakhir, dia rindu anak-anaknya mendengar. Untuk dipercayakan rencananya. Untuk dipercayakan bersama-sama menyelesaikan rencananya. Kalau engkau anaknya, kalau engkau juga rindu, angkat aja tangannya. Bawa hatimu, bawa hidupmu. Pilihlah hidup seperti Samuel. Tinggal dekat dengan hadirat. Tinggal dalam bait Allahnya. Bukankah tubuhmu adalah bait itu? Kuduskan hidupmu. Cepat atau lambat kamu akan mendengar.
Tuhan, Kau lihat Tuhan adik-adikku yang mengangkat tangan Bapa. Kerinduan kami cuma satu Bapa. Kami hendak mendengar. Kami hendak ikut dalam rencana-Mu Tuhan. Kami minta Tuhan satu kepekaan Tuhan. Kami minta satu hubungan Tuhan. Sehingga kami bukan sekedar melihat. Kami bukan sekedar melakukan. Tapi kami melakukan tepat apa yang seperti kami dengar. Kami mengerjakan apa yang tepat sesuai dengan isi hati-Mu Bapa. Roh Kudus, bekerjalah dengan bebas dalam hidup kami. Supaya kami mengerti bahwa kami punya telinga dan kami mendengar hal-hal yang rohani untuk bangsa kami, untuk keluarga kami, dan untuk hidup kami. Dan kami menjadi berkenan, kami tumbuh besar di hadapan Bapa, di hadapan Tuhan Allah kami. Aku mengucap syukur Tuhan untuk setiap adik-adikku Tuhan. Biar satu hubungan yang intim Bapa, hubungan yang manis Tuhan, antara mereka dengan Allah kami, antara mereka dengan Roh Kudus, antara mereka dengan hati-Mu dibangun dengan manis. Dan setiap apa yang mereka kerjakan itu tepat seperti apa yang Engkau rindukan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Sama-sama kita bilang